Untuk Diah Karisma Dekorasi adalah dekorasi yang timeless, tradisional, mengedepankan budaya-budaya Indonesia, dan juga elegan. Marriage is celebrated between groom and bride's father. The bride herself isn't even there. Meanwhile, the bride is being got ready according to ancient ritual. A long and complicated business, and she seems to like it. Now the bridegroom comes in his wedding regalia. The bride, who must have heard of the appointment, is on her way too. Karena saya merasa Diah Karisma memiliki cukup potensi untuk bersaing di kota Semarang. Ini masih pakai sanggar Diah, rias pengantin dan dekorasi. Ini tahun berapa ya? Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan acara-acara pernikahan. Karena orang tua saya seorang perias yang cukup dikenal di kota Semarang. Mungkin karena beliau dipercaya oleh klien-klien, maka sering sekali ditanya tentang dekorasi. Dan untuk itu, orang tua saya memutuskan untuk membuat nama brand Sanggar Diah Rias Pengantin dan Dekorasi. Karena beliau tidak mau terganggu pekerjaannya sebagai perias, setiap pekerjaan dekorasi selalu dilempar ke vendor-vendor lain, dan saya ditunjuk sebagai PIC di lapangan. Dari situ saya bisa belajar tentang dekorasi dan proses produksinya. Dan saya merasa bisa, kenapa tidak untuk mengerjakannya sendiri. Ini sudah Diah Karisma. Ini sudah Diah Karisma ini. Pada saat itu saya tidak hanya sebagai PIC dekorasi di Sanggar Diah, tetapi saya juga mencoba untuk berdagang kecil-kecilan seperti baju, pakaian, makanan, dan beberapa aksesoris. Di umur 20, saya sadar ternyata dunia dekorasi cukup menjanjikan buat saya. Nah, ini barangnya masih ada ini. Kayak gini, lemari masih ada, kursi masih ada. Nih, properti ini masih ada. Saya mulai senang dan sibuk mencari referensi, desain, dan membuat properti sendiri yang akhirnya dipercaya oleh orang tua, dan saya mengambil alih pekerjaan ini yang sebelumnya dilempar ke vendor lain. Pasar sudah mulai terbentuk. Saya sudah terbiasa dan orang tua mulai percaya kepada saya. Dari situlah lahir nama Diah Karisma Dekorasi. Pada saat itu, saya rajin keliling ke gedung-gedung pernikahan untuk melihat secara langsung hasil dekorasi orang lain yang cukup ternama di Semarang. Apalagi pada waktu itu belum ada internet. Saya harus mencari referensi, saya harus mencari inspirasi langsung di lapangan. Beberapa inspirasi juga saya dapat
dari majalah-majalah yang saya baca di tahun itu. Ini kursi balon. Dan saya ingat betul pada waktu itu saya memberanikan diri untuk pertama kali ikut pameran di Kota Semarang. Yang pada waktu itu diadakan di salah satu gedung di Semarang. Karena saya merasa Diah Karisma memiliki cukup potensi untuk bersaing di Kota Semarang. Dan benar saja, strategi saya cukup berhasil. Ini nanti di sini, aksen warnanya soft blue sama peach. Itu dominannya adalah putih. Pasar mulai terbentuk, permintaan mulai banyak. Dari situlah saya merasa perlu belajar untuk mengembangkan usaha ini, terutama di sektor manajerial. Untuk itu saya merekrut marketing dan admin untuk membantu pekerjaan saya. Yang saya bangun selama ini kurang lebih 10 tahun hancur. Nih, tenda kain matahari. Wah, ini sepeda ini busra ono. Saya paham betul dan saya harus bangkit. Harus ada perombakan agar lebih tersistem dan improvisasi dari segi kreativitas dan desain. Jadi gaya saya picik ini ingin menggambarkan sifat manis, anggun, hangat, dan juga girly. Pandemi justru saya melahirkan brand-brand baru yang sekarang dikenal Mantra Decoration dan Diah Karisma Royal. Untuk Diah Karisma Royal adalah dekorasi yang konseptual, lebih mengedepankan seni dan juga personal dari klien itu sendiri. Kakak inginkan itu bisa semuanya, kecuali nanti paling saya hanya memberikan saran saja. Misalkan sudah ada bagaimana bentuknya, konsepnya. Berawal dari brief klien yang kami terima dari marketing, kami tim desainer mulai menganalisa keinginan klien tentang konsep, tema, gaya, dan color paletnya seperti apa. Lalu kami mengumpulkan ide-ide dan referensi yang sesuai dengan brief tersebut. Setelah itu, dari ide tersebut kami memprosesnya dengan aplikasi desain yang outputnya bisa berupa desain 2 dimensi ataupun desain 3 dimensi. Setelah desain jadi, desainer akan menyampaikan desain dan gambar kerja kepada tim produksi untuk mereka lakukan produksi. Keputusan tepat yang saya ambil yang tadinya untuk menyesuaikan ketidakstabilan akibat pandemi. Tapi justru Mantra dan Diah Karisma Royal berhasil menemukan pasarnya sendiri. Untuk Diah Karisma Dekorasi adalah dekorasi yang timeless, tradisional, mengedepankan budaya-budaya Indonesia dan juga elegan. Untuk Mantra sendiri adalah dekorasi yang modern, masa kini, dan juga minimalis. Dari situ saya melahirkan brand-brand baru pendukung Diah Karisma seperti
Dia Karisma Florist dan Bebas Production. Dia Karisma Florist adalah sebuah divisi dari Dia Karisma Group yang membawahi tim florist. Dia Karisma Florist juga melayani dekorasi event seperti photoshoot, table set, hand bouquet, dan lainnya. Bebas Rent and Production merupakan salah satu divisi yang ada di brand Dia Karisma Group. Di dalamnya ada tim produksi, tim properti, dan juga tim loading. Bebas menjadi pelaksana dari gambar desain diwujudkan ke dekorasi yang real di lapangan. Bukan hanya melayani acara wedding saja, Bebas juga melayani berbagai acara event lain seperti corporate gathering, acara Natal, dekorasi Ramadan, Paskah, dan lain-lain. Selain itu, Bebas juga melayani persewaan untuk properti kebutuhan event. Saya masih punya mimpi di Dia Karisma yang belum terwujud.